Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana bil ilmi wal amal wa bil ibadati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai siang hari ini di tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2020 Miladiyah, kita masih diberikan oleh Allah yaitu berupa nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Kenapa kita mengawali untuk mengingati yang namanya nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal farar. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa dua nikmat tersebut? Nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Maka dari itu jangan sampai kita tergolong manusia yang lupa dengan nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Setidaknya ketika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, itu merupakan tanda dari kita untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga kita termasuk golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang akhlaknya sempurna, budi pekertinya sempurna, manusia yang kita jadikan contoh panutan di dalam kehidupan kesehari-harian kita, manusia yang akhlaknya tidak ada tandingannya di dunia ini. Beliau adalah Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para keturunannya dan umatnya. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan yang dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua, baik yang menonton ini maupun seluruh kaum muslimin dan muslimat, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah. Maka mari kita maknai bulan Syawal ini dengan menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Jangan sampai kita terlena karena kita tidak puasa lagi di bulan Ramadan. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan justru itu berkurang di bulan Syawal ataupun bulan selanjutnya. Maka dari itu tujuan dari kita berpuasa di bulan Ramadan adalah setelah keluar dari bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Para ulama mengartikan takwa adalah al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hikmah di dalam kita memasuki bulan Syawal ini. Yang pertama adalah setelah kita bulan Ramadan masuk di bulan Syawal, hikmah yang pertama adalah menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Jangan sampai, kata para ulama, kita menjadi hamba bulan Ramadan tetapi kita tidak menjadi hamba Allah.
Lalu timbul pertanyaan, kenapa kita hanya menjadi bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhannya bulan Ramadan, Tuhannya bulan Syawal, Tuhannya bulan Hijri Muharram, Tuhannya bulan-bulan Islam, dan Tuhannya hari-hari. Artinya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi wajib bagi kita semua menjadi hamba Allah setiap harinya yang senantiasa beramal soleh kepada, yang senantiasa menghidupkan amal soleh. Maka dari itu, amal soleh yang kita lakukan, yang kita tingkatkan di bulan Ramadan, jangan sampai terputus ketika sudah masuk bulan Syawal. Kenapa? Karena keteristiqomahan di dalam beramal, tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita terbiasa memberikan sedekah walaupun cuma 5.000 rupiah, kita masukkan ke dalam celengan masjid, tetapi itu kita lakukan setiap hari, dan kita lakukan juga di luar Ramadan, maka itu semua bermanfaat bagi mereka, orang-orang yang menjaga keistiqomahan dalam beramal soleh. Maka dari itu, jangan sampai putus apa yang jadi kebiasaan kita di bulan Ramadan, tetap kita lakukan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Dan orang-orang yang menjaga keistiqomahan dalam beribadah adalah orang-orang yang akan mendapat kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ahabbul a'malu ila Allah taala." Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Adwumuha wa in qalla. Mereka-mereka yang melakukan amal soleh secara terus menerus tanpa putus, wa in qalla, walaupun sedikit. Artinya orang-orang yang melakukan amal soleh, biarpun sedikit, biarpun sedekah cuma 1.500 rupiah, tetapi dia mendawamkan amalan tersebut setiap hari, maka orang ini mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, maka rahmat akan turun kepada mereka. Yang kedua, apa hikmah di dalam Ramadan? Yaitu menambah atau meningkatnya amal, meningkatnya pahala. Kenapa? Karena kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa Syawal. Hadis dari sahabat Rasulullah Ayyub Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu," kemudian dia mengikutinya, "sitta min Syawal," 6 hari di bulan Syawal, "kana kasiyami ad-dahr." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa setelah bulan Ramadan selama 6 hari, maksudnya berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari, maka baginya puasa seperti puasa sepanjang tahun. Maka dari itu, kita semua mari sama-sama menghidupkan puasa sunnah di bulan Syawal agar meningkatkan amal kita, amal pahala kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya pahala yaitu surga Firdaus yang Allah turunkan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa hikmah di dalam bulan Ramadan? Maka yang ketiga adalah kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa terus menjaga yang namanya amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita jaga di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Dan ini kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa bekal? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa.
Orang-orang yang beramal soleh adalah orang-orang yang ciri-cirinya yang ingin mendapat derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Dan dia terus menambah bekal sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memaknai bulan Syawal ini. Yang pertama adalah kita menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Yang kedua adalah kita menambah amal di sisi Allah. Yang ketiga adalah jadikan bekal untuk menghadap Allah. Insya Allah semuanya akan kita raih jikalau kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Demikian Al-Faqih Firman SAI menyampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.